Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dapat diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat kembali belajar bersama, membaca dan mempelajari kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah, allafahu Asy-Syaikh Ali Al-Jarim wa Asy-Syaikh Mustafa Amin rahimahumullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Di mana pembahasan mudhaf dan mudhaf ilaih adalah pembahasan nisbah. Suatu isim disandarkan atau dinisbatkan ke isim yang lainnya. Gampangannya seperti dan mudhaf ilaih selalu majrur. Mudhaf ilaih selalu majrur, sedangkan mudhafnya itu tergantung pada posisinya. Itu mengenai mudhaf ilaih. Dan kaidah lainnya, jika mudhafnya jama' ataupun musanna yang dia mempunyai nun, maka nunnya dihilangkan. Begitu pula jika dia mudhafnya punya tanwin, maka tanwinnya dihilangkan. Tanwinnya dihilangkan. Baik. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang al-asmaul khamsa wa i'rabuha dan alamatut ta'nis fil af'al. Kalau sempat kita akan bahas alamatut ta'nis fil af'al. Tanda-tanda ta'nis pada fi'il. Pada baik pada fi'il mudhari maupun fi'il amr. Fi'il mudhari atau fi'il madhi. Kita langsung ke al-amthilah. Pembahasan pada hari ini tentang al-asmaul khamsah wa i'rabuha. Masuk di pembahasan al-asmaul khamsah. Langsung al-amthilah. Pertama, Ja'a Abu Sa'idin. Ja'a Abu Sa'idin. Sebelumnya asmaul khamsah yang mungkin teman-teman belum ada yang masih belum tahu, atau mungkin sekedar murojaah, asmaul khamsah ini mempunyai tanda-tanda khusus. Tanda khusus. Dan isimnya cuman ada 5. Tidak ada yang lain lagi. Ada yang juga bilang 6, namun paling ini 5 isim saja. 5 isim saja. Nah, dan dia menyelisihi dari tanda-tanda isim yang lainnya, yang pada umumnya isim pada umumnya harokat usulnya, harokat aslinya adalah marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Dan dia menyelisih termasuk dalam isim tersebut, tanda tersebut. Nah, yang pertama Ja'a Abu Sa'id. Jadi ininya adalah di Abu, telah datang. Bisa Abu Sa'id, bapaknya Sa'id. Maka Abu di situ ia termasuk al-asmaul khamsah. Nanti marfu dengan tanda waw. Dan kemudian yang kedua kita lihat ke bawah. Ke bawah Ja'a Abu Sa'idin, kemudian sekarang nomor 2
abuka tabibun mahirun. Abuka tabibun mahirun. Ayahmu seorang dokter yang ahli. Seorang dokter yang ahli. Maka abuka di situ ya, dia marfu ya, karena dia mubtada ya. Abu marfu dengan tanda dhamma. Khabarnya ya tabibun. Mahirun jadi sifat atau na'at dari tabib. Tadi ja'a abu berarti abu tadi fa'il dari ja'a. Kemudian yang ketiga, kana abuka rajulan haziman. Kana abuka rajulan haziman. Karena ya bisa kita artikan, yang nanti bisa kita juga tidak artikan. Misalnya karena kita artikan dengan adalah atau dahulu biasanya. Dahulu bapakmu, dahulu bapak kamu, bapak Anda, seorang lelaki yang tegas, yang hebat, haziman. Maka abuka di sini, abu yang jadi pembahasan kita, abu ya marfu. Kenapa? Karena dia isim kana. Karena dia isim kana. Karena dia isim kana dari ya. Khobarnya berarti mana? Rojulan. Khobarnya rojulan. Haziman jadi sifat atau na'at. Nah, kemudian yang keempat, la'allal qadima Abu Muhammadin. La'allal qadima Abu Muhammadin. Al-qadima ya mansub karena ada la'alla. Karena la'alla masuk dalam inna wa akhwatuha. Ingat kembali ya, ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada la'alla, ada laita. Itu ya, maka dibaca mansub. Nah, kemudian khobarnya ya, inna wa akhwatuha, dia menasabkan isimnya dan merafa'kan khobarnya. Maka Abu Muhammadin ya khobarnya adalah khobar la'alla adalah Abu. La'alla ya mungkin kita bisa ya ada dua artinya, biasa kita artikan itu kalau bukan barangkali semoga. Kalau bukan semoga barangkali. Nah, kalau kita ini ya la'allal qadima Abu Muhammad, ya barangkali yang datang itu Abu Muhammad, atau ya semoga yang datang Abu Muhammad. Ya, nanti kita pilih saja ya, la'allal qadima Abu Muhammad. Baik. Kemudian yang sebelahnya ya wadda'na Aba Sa'idin. Wadda'na Aba Sa'idin. Nah, kalau tadi posisinya marfu, sekarang mansub semua ya. Wadda'na Aba Sa'idin. Kami meninggalkan Aba Sa'id. Aba di situ berubah ya. Dia maf'ul bih dari fi'il wadda'na. Wadda'na Aba Sa'id. Tadi wajib mansub. Kemudian yujillun nasu abaka. Yujillun nasu abaka. Ya, an-nas fa'il, yujillu artinya jalla, ajalla yujil. Menghormati ya. Menghormati, memuliakan. Ya, orang-orang itu memuliakan bapak Anda. Maka abaka di situ maf'ul bi dari fi'il yujillu. Maf'ul bi wajib nasab. Nanti tandanya kita lihat di pembahasan. Kemudian la'alla abaka tabibun mahirun. Ya. La'alla semoga bapakmu adalah seorang dokter yang ahli. Maka abaka di situ isim la'alla. Isim la'alla ya. Khabarnya tabibun. Kemudian ya contoh lain, inna Aba Muhammadin rajulun syarif syarif.
inna Aba Muhammad rajulun syarif. Sungguh bapaknya, sungguh Aba Muhammad atau bapaknya Muhammad adalah seorang yang mulia, seorang yang baik, seorang yang terhormat. Maka ya di situ Aba Muhammadin, ya Aba, ya isim inna. Sehingga dia wajib mansub. Kemudian yang selanjutnya ya radina an Abi Sa'idin. Radina an Abi Sa'idin. Kami ya, ridha terhadap Abi Sa'id, bapaknya Sa'id. Ya Abi di situ dibaca ya majrur. Kenapa? Karena ada huruf jar. Nah, majrurnya dengan tanda apa? Apakah dia kasroh? Apakah dengan tanda apa? Nanti kita lihat. Yang terpenting dia majrur dibaca Abi. Kemudian yasiqun nasu bi abika. Yasiqun nasu bi abika. Ya, orang-orang mempercayai bapakmu. Orang-orang mempercayai bapak Anda. Maka abika, abi di situ majrur karena ada huruf jarbi. Kemudian contoh lain, ya radiya an-nasu an abika. Radiya an-nasu an abika. Orang-orang itu ridha atas bapakmu atau pada bapak Anda. Maka abi ada an di situ baca majrur. Kemudian contoh lain lagi, yashkurun nasu li abi Muhammad. Yashkurun nasu li abi Muhammad. Orang berterima kasih kepada atau mengucapkan terima kasih untuk Abi Muhammad, bapaknya Muhammad. Abi dibaca abi majrur karena ada huruf jar li. Insyaallah mudah ya. Baik, sekarang al-bahthu. Sekarang bisa dibaca kalimatu ab, ya abun bisa dibaca abun, bisa dibaca abin karena ya dia dalam kurung ya. Kalimatu ab ya kan? Fi jami'il amtilatil mutaqaddimati ismun. Ya, kata ab di situ pada ya, contoh-contoh yang sebelumnya ya, maksudnya sebelum yang telah dibaca tadi adalah isim. Wa hiya mudhafatun fi kulli misalin ila ya, wa hiya mudhafatun fi kulli misalin. Dan dia adalah mudhaf atau disandarkan pada setiap contoh di atas ya, ila kalimatin ukhra pada ya, kalimat yang lain. Artinya antara isim dinisbahkan ke isim yang lain gitu maksudnya. Disandarkan, dimudhafkan, diidhafahkan. Ila kalimatin ukhra. Nah, ini bisa dibaca ghairil ya'i selain ya, berarti kalimatin ukhra, kalimat yang lain yang selain ya. Nah, itu kalau pakai naat sifat ya. Ila kalimatin ukhra ghairil ya'i. Atau bisa juga pakai yang metode istisna ya. Bisa ila kalimatin ukhra, ya ukhranya ya dia sifat dari kalimatin ghaira al-ya'i, selain ya, kecuali ya. Nah, kulihal ya bisa dibaca kalimatin ukhra ghairi atau ghaira ya. Nah, lebih condong milihnya di ghairi ya. Kalimatin ukhra ghairil ya'i allati tadullu 'alal mutakallim. Ya, maksudnya diidhofahkannya bisa kemana saja, ke isim manapun, kecuali ya diidhofahkan kepada isim dhamir ya yang menjelaskan mutakallim, atau bisa dibilang yaul mutakallim, ya mutakallim. Bisa minta tolong Mas Fahmi dimatikan. Jazakallah khair.
Nah itu, ya, kecuali dengan yang mutakalim, nah, maka dia bebas untuk diidhofahkan. Wa idza ta'ammaltaha fi jami'i taraki bil qismil awwali, jika kita teliti baik-baik pada susunan pada kelompok awal, kelompok yang pertama, wajadtaha marfu'atan. Kelompok pertama itu ya tadi ya, yang fa'il, mubtada, isim kana, kemudian khabar la'alla, itu maksudnya. Dia dalam keadaan wajadtaha marfu'atan, dia marfu'ah, dia marfu'. Kenapa? Li'annaha, di sebagian teks ada yang bilang ala, li'annaha ala tarkibi, ada juga teksnya li'annaha fi tarkibil awwali fa'ilun. Karena pada susunan yang pertama, yaitu nomor 1, dia sebagai fa'il. Itu tadi, ja'a Abu Sa'idin. Nah, kan Abu dia jadi fa'il kan? Nah, wa fi tsani mubtada'un. Pada kelompok atau susunan yang kedua, jumlah yang kedua, dia sebagai mubtada. Itu abuka tabibun mahir. Kemudian wa fi tsalits ismun kana abuka rajulan haziman. Abuka di situ dia isim kana. Kemudian wa fi rabi'i khabaru la'alla. Yang keempat, ta'al qadima Abu Muhammad. Jadi khabar la'alla. Cukup jelas insyaallah. Idza ta'ammalta fi al-qism tsani, jika kita pandangi atau renungkan baik-baik pada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua berarti yang mansub-mansub semua ya. Wajadtaha mansubatan fi jami'i tarakibi. Semuanya ditemukan mansub pada keseluruhan jumlah. Li'annaha maf'ulun bih fit tarkibaini al-awwalaini. Nah, kenapa dibaca musanna? Yaitu karena yang maf'ul bih ada dua kan. Nah, situ wadda'na Aba Sa'id yujillun nasu abaka. Nah, cuman itu ya, yang maf'ul bih hanya ada dua. Dan yang awal ya, dua yang awal dibaca mu'an. Fit tarkibaini al-awwalain. Wa ismu atau wasmu la'alla wa inna, maksudnya isim la'alla dan juga isim inna fi tarkibainil akhiraini, pada dua susunan atau dua jumlah yang terakhir. Ya, dia maf'ul bi, dia pasti mansub, kemudian isim inna dan isim la'alla dia mansub juga. Nah. Kemudian wa idza ta'amalta fil qismi tsalits wajadtaha majruratan fi jami'i tarakib. Maka pada kelompok yang ketiga, engkau akan menemukan dia majrur pada setiap jumlahnya. Li'annaha masbuqatun biharfin min hurufil jarri fi kulli misal. Karena dia didahului dengan huruf jar, harusnya min hurufi ya. Tadi dibaca biharfi min huruf. Tadi baca biharfin min harfi. Nah, maksudnya biharfin min hurufil jarri fi kulli misal. Dia didahului oleh huruf-huruf jar pada setiap contoh-contoh tersebut. Fama hiya idzan alamatul raf'i wan nasb wal jarri fiha. Lalu jika demikian, apakah tanda-tanda rafa, nasab, jar fiha, yakni pada al-asmaul khamsah tersebut, yakni pada fi'ab, idza ta'ammalna kalimata ab, bisa dibaca abun karena dia dalam kurung ya, maksudnya abun di situ ya. Idza ta'ammalna kalimata abun, ab fi amtsilatil qismil awwali, pada contoh kelompok yang pertama, haitsu hiya marfu'atun, di mana dia dalam keadaan marfu', wajadnal wawa
Kita akan temukan waw tersebut, ada waw di situ tulazimuha, yang melazimi atau menempel di situ fi jami'it tarakib, pada keseluruhan susunan, keseluruhan jumlah tersebut. Di situ Abu Sa'idin, Abuka tabibun mahirun, kana abuka rajulan haziman. Jadi semuanya pakai waw kan? Maksudnya demikian nih. Semuanya dilazimi oleh waw. Atau waw melazimi pada ab tersebut, pada kalimat abun. Nah, wa idza ta'ammalnaha fi amtsilatil qismi tsani haitsu hiya mansubatun. Jika kita perhatikan pada contoh kelompok yang kedua, yang mana dia adalah dalam keadaan mansub, wajadnal alifa, kita akan temukan alif tulazimuha, yang menempel juga pada setiap jumlah. Ya, maksudnya yang tadi ya, wadda'na aba sa'id yujillun nasu abaka la'alla abaka tabibun mahirun. Itu semua ada alif ya. Ada alif aba. Itu maksud. Wa idza ta'ammalnaha fi amtsilatil qismi tsalisi haitsu hiya majruratun wajadna al-ya'a tulazimuha aidan fi jami'it tarakib. Nah, dan juga kita perhatikan pada kelompok yang ketiga, di mana dia dalam keadaan majrur, kita akan temukan ya menempel dan juga menempel pada jumlah-jumlah tersebut. Itu situ ya. Abika an abi Sa'idin li abika an abika li abi Muhammadin. Itu ada ya di situ yang menempel di situ ya. Wa idzan la budda an takuna al-wawu hiya alamatu raf'iha. Nah, ini bisa dibaca hiya alamatu raf'iha, bisa hiya alamatu raf'iha, tergantungnya. Oleh karenanya, ya wajib, tidak boleh tidak, waw tersebut menjadi tanda rafa'nya. Jadi tanda rafa'nya. Wal alifu hiya alamat nasbiha. Dan alifu lif adalah tanda mansubnya, tanda nasabnya. Wal ya'u hiya alamatu jarriha. Dan ya ia tanda jar. Secara mudah ya, insyaallah. Ya, kemudian ya, hadza wa hunaka arba'atu asma. Hadza wa hunaka arba'atu asma'in ukhra. Dan selain ini, selain Abu tadi, di situ juga terdapat 4 isim-isim yang lain selain Abu tadi. Kita teman-teman sudah tahu ya. Nah, hukmuha, apa hukumnya? Hukmuha dihil kalimat bi i'rabiha bil wawi wal alifi wal ya'i raf'an wa nasban wa jarran. Hukumnya adalah hukum ya pada kalimat-kalimat tersebut ya, pada i'rabnya yakni dengan waw, yaitu pada keadaan rafa, ya, al-waw pada keadaan al-alifu pada keadaan nasab, ya, dan ya wal ya'u pada keadaan jarron. Ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian wahia, apa saja itu? Apa saja 4 isim tersebut? Ya, akhun, wahamun, wafu, wadhu. Ya, itu. Bisyarti ayyakuna kullu minha mudhafan li ghairi ya'il mutakallimi. Dengan syarat apa? Syaratnya setiap dari mereka, maksudnya dari isim-isim tersebut, dia menjadi mudhafan. Mudhaf untuk selain ya mutakallim. Selain ya mutakallim, ya menunjukkan yang berbicara. Selama bukan yang mutakallim, maka dia ya bisa jadi asmaul khamsah. Fataqulu hadza akhuka. Nah, maka bisa engkau katakan hadza akhuka,
ini saudaramu ya, hadza akhuka, sudah dibilang wa ra'aitu akhaka, ya, wa raditu an akhika wa hakadha, ya. Akhaka tadi ya, akhuka ya, marfu dengan waw, akhaka mansub dengan alif, an akhika ya, majrur karena ada huruf jar, majrur dengan tandanya, wa hakadha, dan ya, yang semisal seperti itu. Wa tusamma hadhihi bil asma'il khamsah, maka yang demikian, nah seperti ini disebut dengan al asma'ul khamsah. Yang kelima isim di sini disebut asma'ul khamsah. Al qawaid al asma'ul khamsah, al asma'ul khamsah ya, jadikan ini saja ya, istilah asma'ul khamsah. Apa itu? Abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Nah, ini kelima ya. Abu, akhu, hamun, fu, dhu. Ya. Abun bapak, akhu itu saudara laki-laki, hamun itu ya, ipar, fu itu mulut, ya. Dhu ya pemilik, sahib. Maka kesemuanya ini ya, nanti ada syaratnya. Al-asma'ul khamsatu turfa'u bil waw, tunsabu bil alif, wa tujarru bil ya. Rafa'kan dengan waw, nasab dengan alif, tujarru bil ya. Wa yustaratu fi i'rabiha hadzal i'rabu an takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallim. Maka syaratnya i'rabnya adalah dia selalu menjadi mudhaf. Dia selalu menjadi mudhaf, dan i'rabnya ya sesuai dengan ya yang ada. Dia bisa nanti fa'il, berarti dia i'rabnya ya nanti marfu', ya. Kalau dia marfu' dia nanti jadi ya jadi mansub. Kemudian ada huruf jar, dia jadi majrur. Dan dia selalu ya diidhofahkan dengan selain ya mutakallim, dan selain ya mutakallim. Itu pembahasan al-asma'ul khamsah wa i'rabuha. Maksudnya yang tidak bisa ya bisa saja memang, misalnya abi ya kan, atau akhi ya, secara ini bisa. Namun status dia sebagai al-asma'ul khamsah itu hilang. Status dia sebagai al-asma'ul khamsah itu hilang. Maka ketika kita katakan jaa abi, bapak saya datang, ya kan, bisa saja abi, namun ab di situ tidak kita i'rab sebagai al asmaul khamsah marfuun bil wawi. Nah, itu kan tidak demikian, tapi kita langsung bilang saja isim mufrad masuk ke isim mufrad ya. Isim wa alamatu raf'ihi. Nah, nanti dia istifham mahal nanti kan, tersibukkan ini. Ya dia dengan ya dhammah muqaddarah, karena tidak ada kan abi. Bukan yang fi mahali gitu, bukan Ustaz ya. Jadi ya muqaddarah aja gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan ada ininya, ada perselisihan juga. Ada yang bilang itu fi mahali, ada juga. Tapi kan dia isi mu'rab kan, ya harusnya ada dhammah muqaddarah. Dan ya kasrohnya di situ abi kan, di situ kasroh. Kasroh itu harokat lil munasibah. Itu mencocoki saja dari ya mutakallim di situ. Ya mutakallim karena ya biasanya hubungannya dengan harokat kasroh sebelumnya. Wal ya mutakallim mudhafun ilaih. Ya. Mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Itu ya. Nah, itu maksudnya dari mudhafatan li antakuna mudhafatan li ghairi ya il mutakallim. Maksudnya status ke asmaul khamsa'annya, nah itu asmaul khamsa'annya hilang. Khasatan li ya mutakallim. Nah, kemudian ya, alhamdulillah kita bisa lanjut kembali di pembahasan selanjutnya, yakni alamat ta'nisi bil af'al. Tanda-tanda ta'nis pada fi'il-fi'il. Insyaallah ini ya sedikit dan insyaallah mudah dipahami. Kita langsung ke alam silah. Yang pertama, la'ibat Fatimah.
la'ibat Fatimah. Nah, itu la'iba fi'il madhi, la'ibat ada tak ta'nis. Fa'ilnya siapa? Fatimah. Marfu'. Kemudian ya main ya, Fatimah bermain atau telah bermain. Kemudian yang sebelahnya langsung ya tal'abu Fatimah, ini fi'il mudhari'. Fatimah sedang bermain. Nah, nanti bagaimana tanda-tandanya, tanda ta'nisnya. Kemudian yang kedua, labisat yalbasu ya. Labisat Zainabu as-sauba. Zainab memakai baju. Zainab memakai baju. Atau telah memakai baju. Di situ labisa, harusnya labisa, kemudian ada ya tak tanis itu karena fa'ilnya Zainab muannas. Zainabu as-sauba. Kemudian kenapa Zainabu ya? Bismillahirrahmanirrahim yang sarif. Karena dia nama perempuan. Tidak boleh ditanwin. Kemudian talbasu Zainabu as-sauba. Ini cuma fi'il mudhari' saja. Talbasu Zainabu as-sauba. Sama artinya ya, Zainab ya, sedang memakai baju. Kemudian yang ketiga, da'abat hirwatun auladaha. Da'abat hirwah auladaha. Kucing da'aba itu da'aba bermakna la'iba. La'iba bermakna bermain-main juga. Ya, kucing atau induk kucing betina itu bermain-main dengan anak-anaknya. Maka di situ harusnya da'aba yuda'ibu, da'aba ada tanis. Kemudian contoh selanjutnya tuda'ibu irwatun aulada. Ini cuma fi'il mudhari'nya saja. Da'aba yuda'ibu. Kemudian ditasrif jadi dhamir hiya, ya, jadi tuda'ibu. Kemudian ya kemudian akalat fa'ratun zubadan. Akalat fa'ratun zubadan. Akalat fa'ratun. Akala yakulu makan. Fa'ratun tikus ya. Zubadan keju. Tikus makan keju. Tikus makan keju. Maka fa'ratun ada tak tanis, maka dihukumi muannas. Sebagian besarnya seperti itu dihukumi muannas, maka ya akalat harus ditambahkan tak tanis pada fi'ilnya. Kemudian ya ta'kulu fa'ratun zubadan, sama ya. Tikus sedang makan keju. Kemudian yang kelima, arda'at syatun hamlan. Arda'at syatun hamlan. Syatun induk, ya induk kambing betina. Kambing ya sedang menyusukan, ya, menyusui anaknya, hamlan, anak kambing. Hamlan atau hamalan. Kemudian turdi'u syatun hamalan. Turdi'u syatun hamal, sama ya. Hanya saja yaitu dari ininya kan arda'a yurdi'u. Arda'a yurdi'u. Arda'a fil madhi maka ditambahkan tanis. Kemudian yang keenam, sa'adat fatatun ummaha. Sa'adat fatatun ummaha. Ya, remaja perempuan, pemudi itu membantu ibunya. Pemudi ya itu anak wedok itu membantu ibunya. Ya, kemudian ya itu ya sa'adat bita tanis. Ya, ada tanisnya. Ya, kemudian tusa'idu fatatun ummaha. Tusa'idu fatatun ummaha. Sama ya. Jadi kata sa'ada yusa'idu ditasrif, kemudian tasrif ke dhamir ya.
Terasa mudah. Kemudian al-bahats, langsung al-bahatsnya ya. Unzur ila al-amthilati sabiqah. Coba tengok ke contoh-contoh yang sudah ada tadi. Tajidu annaha jumalun fi'liyatun. Kau akan temukan bahwasanya ya, contoh-contoh tersebut annaha jumalun fi'liyatun. Ya, jumlah-jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Apa tersusun di dalamnya? Tatarakabu min fi'lin wa fa'ilin. Yang dimana jumlah fi'liyah tersebut tentu saja dia tersusun atas fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il ada disebutkan fi'il dan fa'il di situ ya. Tsumma unzur, ya, sama sekian. Ilal fa'ili. Kemudian ya, tengok baik-baik ke fa'ilnya. Di kulli jumlatin, pada setiap jumlah tersebut. Wa huwa Fatimatu wa Zainabu. Nah, mungkin salah ini ya. Tadi dibaca Zahrah ya. Hirrah ya. Hirratun. Kucing ya. Nah, maka ya sudah ditengok. Nah, taro annahu yadullu ala muannasin. Engkau akan jumpai bahwa dia ya adalah muannas. Wa inda ta'ammulil af'alil madiyati bil qismil awwali, maka dalam proses yang kita melihat fi'il madhi pada kelompok yang pertama dan juga pada proses kita melihat fi'il mudhari' pada kelompok yang kedua, apa yang akan kita temukan ya, tajidu fi akhiri kulli fi'lin madhin, kita akan temukan pada setiap akhir dari fi'il madhi tersebut ta'an sakinatan, ta yang sukun, ta sakinah. Kemudian wa fi awwali kulli fi'lin mudhari'in ta'an mutaharrikatan, kita akan temukan pada fi'il mudhari' ya, dia ta mutaharrik, berharokat. Tadi kita lihat ya, inda ta'ammuli, ya, ta'ammala ya ta'ammalu ta'ammulan. Dia isim kan setelah inda, ya, dia pasti mudhaf ilaih. Inda ta'ammuli, kita baca ta'ammul. Dan seterusnya maka dibaca ta'ammulil af'alil madhiyat. Nah itu tadi ya, maka ya labisat, la'ibat, nah itu sukun semua kan, taknya sukun. Kemudian tadi tal'abu, itu harokat ta, tal'abu. Kemudian talbasu, tuda'ibu, kan berharokat semua, berharikah. Tadi baca ya, walam ta'ti hadhihi, ya, apa ta'a ya, tadi dibaca ta'a. Walam ta'ti hadhihi ta'u fi akhiril madhi wa fi awwali mudhari'i. Illa li'anna al-fa'ila mu'annatun wa tusamma ya, kullu ta'in minhuma alamat at-ta'nis. Nah, dan tidak ada ya ta tersebut pada akhir fi'il madhi. Kecuali dan pada awal fi'il mudhari, kecuali jika fa'ilnya muannas. Tidaklah datang ta tersebut pada akhir fi'il madhi dan pada awal fi'il mudhari tersebut kecuali jika fa'ilnya adalah muannas. Ini negatif plus negatif berarti kita positifkan. Ya, berarti taknya itu harus datang sebagai fa'il. Atau fa'ilnya harus muannas, ta itu datang ketika fa'ilnya muannas, gitu maksudnya. Ta itu wajib datang ketika fa'ilnya muannas, gitu maksudnya. Ini kan sigohnya negatif-negatif kan? Maka kita positifkan saja untuk memudahkan. Tidaklah ta tersebut datang pada akhir fi'il madhi atau pada fi'il mudhari kecuali dia fa'ilnya adalah muannas, gitu maksudnya.
Watusamma kullu ta'in minha, ngetek. Watusamma kullu ta'in minhuma alamatat ta'nits. Maka disebutlah setiap tak tersebut, yakni tak pada akhir fi'il madhi dan tak pada awal fi'il mudhari', disebut juga keduanya dengan alamatat ta'nits, tanda ta'nitsnya. Dan al-qawaid yang pertama, idza kana al-fa'ilu muannatsan kana al-fi'lu muannatsan. Jika fa'il tersebut muannas, maka fi'ilnya muannas, ya maksudnya ditambahkan ya tanda ta'nisnya, ya, menunjukkan muannasnya. Ya. Kalau fa'ilnya muannas, ya kita sesuaikan, fi'ilnya harus ditambahkan tanda muannasnya atau tanda ta'nis. Kemudian yang kedua, alamatut ta'nis fil fi'lil madhi ta sakinatun fi akhir. Tanda ta'nis pada fi'il madhi tak sakinah, tak sukun pada akhirnya. Tsumma salis, ya alamatut ta'nis fi al-fi'lil mudhari' ta'un mutaharrikatun fi awwalih. Tanda ta'nis pada fi'il mudhari' adalah ta yang berharokat di awalnya. Baik. Itu dia pembahasan alamatut ta'nis fil af'al. Kita sudah dua ini ya. Insyaallah selanjutnya kita akan mempelajari tentang an-nakirah wal ma'rifah. Insyaallah ta'ala. Baik, ya, ada pertanyaan mengenai materi? Afwan Tad, abi di yang mutakalim tadi nang belum enggak dengar jelas Tad, Afwan. Baik. Ya, masalah mudhaf ilaih tadi ya, masalah asmaul khamsah. Nah, kita ulangi ya. Jadi abi. Ya, itu kan pertanyaannya bermula dari ya, pernyataan ya, ada kata antakuna mudhafatan li ghairi ya mutakallim. Ya, dia tidak boleh diidhafahkan ke ya mutakallim. Kok tidak boleh? Bukannya boleh, abi ya kan bapak saya. Kok tidak boleh di sini katanya? Nah, maksudnya li ghairi ya il mutakallimi, itu maksudnya ya, ketika kita idhafahkan ke ya mutakallim tersebut, status asmaul khamsahnya itu hilang. Yang tadinya asmaul khamsah, maka bukan asmaul khamsah lagi. Itu kalau kita idhafahkan dengan ya mutakallim. Contohnya ja'a abi, ya kan? Ja'a abi, maka abi di situ sudah bukan abun, di situ harusnya kan abun plus ya mutakallim kan? Abun plus yang mutakallim. Maka abun di situ bukan kita idhaf sebagai asmaul khamsah lagi, melainkan dia jadi isim mufrad saja. Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Nah, sudah bukan waw lah, karena i'rab dari asmaul khamsah apa? Waw kan kalau rafa kan? Nah, seperti itu. Itu maksud dari ja'a abi. Kemudian ya tadi ya tetap mudhafun ilaih, namun dia mudhafun ilaih ya fi mahalli jarri. Nah, dia isim mabni karena dia isim dhamir ya mutakallim. Tapi itu maksudnya. Jadi intinya ketika kita mengidhafahkan al asmaul khamsah ini ke ya mutakallim, status asmaul khamsahnya hilang. Status asmaul khamsahnya hilang. Itu dulu yang bisa kita pelajari pada hari ini, insyaallah bermanfaat. Nah, selanjutnya ini ya tentang ya, an-nakirah, kemudian al-alam, kemudian mu'arraf bil alif wal lam bi al. Insyaallah ini cepat karena ini sedikit, jadi kita akan cepat saja. Mungkin besok sampai ad-dhamir ya. Mungkin besok sampai ad-dhamir. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Jazakumullahu khairan atas perhatian, partisipasi serta kehadirannya. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.